Nah kalau menurut Pak Siaga sendiri ini kira-kira sentimen positif nggak sih buat BRI? Kira-kira ada sinergi nggak sih Pak yang didapatkan dari BRI sendiri dari pembentukan Danantara ini? Ya, sebenarnya tujuan Danantara menurut saya pribadi sih bagus ya. Dalam artian base case seperti Temasek ya. Jadi mungkin lebih fokus mengurusi aset negara di luar APBN itu kan. Jadi akan ada 2 holding, operational sama investment holding. Jadi investment itu untuk mungkin ada juga selain source investment dari dividen juga bisa track foreign investment juga. Yang kalau BUMN sendiri itu di bawah operational holding. Nah itu memang tadi Mbak Rati bilang benar awal 7 mungkin sekarang jadi sekitar 52 kalau nggak salah. Nah itu kedepannya oke sih dalam artian, tapi sebenarnya dari sisi business operation so far tidak ada perubahan. Jadi itu BRI, Mandiri dan juga SOI BUMN yang lain itu dari sisi bisnis dan operasional nggak ada perubahan apapun, nggak ada impact. Cuman memang dari sisi pengelolaan dividen itu dulunya mungkin di Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, sekarang dikelola di Danantara. Jadi fokusnya itu lebih dioptimalkan lagi. Halo, selamat siang teman-teman investor ajaib semuanya. Jumpa kembali bersama saya, Rati Masikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman kita kedatangan emiten yang banyak di request sama teman-teman semuanya. Teman-teman investor ajaib ya pastinya, dan spesial sekali juga gitu ya, perbankan terbesar di Indonesia. Nah hari ini kita kedatangan emiten PT Bank Rakyat Indonesia atau dengan kode saham BBRI. Hari ini saya sudah bersama dengan Departemen Head of Investor Relation dari BBRI, yaitu Pak Siaga Rida Hutama. Mungkin kita kenalan dulu. Mungkin teman-teman juga udah kenal ya, karena ini ada kali kedua Pak Siaga datang nih ke Cuan Talks kita gitu ya. Mungkin kita say hi dulu nih sama Pak Siaga. Halo Pak Siaga, gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Halo teman-teman ajaib. Halo teman-teman semuanya. Nah ini mungkin kita hari ini akan lebih membahas gimana strategi BRI di tahun 2025 ini gitu kan ya Pak ya. Karena kan seperti yang kita tahu, apalagi sekarang tuh ya kita tahulah tarif Trump juga yang memang masih menjadi ketidakpastian ekonomi nggak cuma di Indonesia tapi secara global juga. Dan pastinya kita juga masih melihat ada tekanan dari rupiah. Kemudian kalau teman-teman juga melihat ya bahwa Bank Indonesia juga masih menetapkan suku bunga yang cukup tinggi gitu ya untuk saat ini. Jadi mungkin kalau misalnya dari BRI sendiri nih Pak, kira-kira seperti apa sih Pak yang bisa di-share nih ke teman-teman investor untuk mengurangi lah resiko-resiko seperti tadi ya likuiditas yang cukup ketat gitu ya di tahun 2025 khususnya di semester awal ini. Ya sebenarnya kalau teman-teman ajaib yang follow BRI ya itu mungkin sudah terinfo kalau dari tahun lalu kita itu ada sedikit asset quality problem atau isu di core business kita yaitu micro business. Nah itu kan micro business sekitar almost 50% of our portfolio. Nah itu kita masih proses resolving the problem. Jadi mungkin teks setahun 2 tahun. Nah kita sekarang pivot dulu ke bisnis kita yang lain. Itu sementara tahun lalu dimulai dengan high growth di corporate segment. Nah tahun ini kita mungkin juga dibantu dengan consumer segment itu sih. Consumer kita itu 70% of the consumer book itu di payroll loan atau kita sebut briguna. 30% itu ada mortgage dan lain-lain sebagainya. Itu kita mulai sedikit pivot ke situ sih. Untuk karena kita masih ngelihat tadi Mbak Ati sempat mention ada situasi yang belum oke atau kondusif di makroekonomi seperti daya beli segala macam. Terus terakhir juga perkembangannya ada trade war, weakening of the rupiah segala macam. Nah, kita mungkin sedikit cautious di situ. Ada peluang juga. Karena juga masih sedikit dinamis ya untuk Trump tarif ini. Ada sedikit peluang situ karena ada 90 day pause segala macam. Terus juga kemungkinan kita jadi relatif lebih kompetitif dibanding negara lain. Jadi kita bisa trade kita mungkin bisa lebih meningkat. Mungkin juga orang bisa invest di Indo segala macam. Itu sih. Nah untuk liquidity sendiri karena tadi micro kita masih untuk kita perbaiki, growth-nya mungkin belum tinggi. Jadi liquidity kita internally kita masih terjaga. Aman.
Oh iya, Mbak. Itu untuk tadi ya Pak terkait dengan kondisi makro yang baru-baru ini memang lagi hangat gitu ya, terkait dengan tarif yang ya kita tahu lah ya teman-teman yang belum pasti juga ditunda dan juga besoknya tiba-tiba nanti kita nggak tahu karena di luar kendali kita. Nah kalau dari BRI sendiri nih Pak, kan kita tahu ya BRI itu kan punya NIM yang ya bisa dikatakan yang cukup besar lah ya dibandingkan dengan peers-nya. Nah bagaimana untuk BRI itu bisa mempertahankan kinerja NIM yang cukup positif lah di tahun ini? Ya, untuk NIM guidance di 2025 kita maintain di 7,3% sampai dengan 7,7%. Itu consolidated ya. Jadi take into account kita punya subsidiaries juga. Mungkin teman-teman yang follow BRI sekali lagi yang tahu kalau kita punya Ultra Micro Holding, PNM Pegadaian, dan mereka memang dari sisi NIM mereka relatif agak tinggi memang itu sih. Jadi harapannya di tahun ini kita masih di drive dari Ultra Micro Holding, mungkin mikro mungkin agak sedikit muted untuk growth-nya, tapi dari sisi Pegadaian itu mungkin harga emas masih ada sedikit room untuk peningkatan ya. Kita expect-nya ada growth juga di Pegadaian sih untuk ngedrive ngebantu NIM tadi. Nah mungkin strategi kita yang paling penting adalah di sisi liability tahun ini. Jadi tadi strategi liquidity yang ketat, kita gimana mungkin terbantu karena growth kita yang loan growth kita yang mungkin masih belum tinggi by design, tapi kita juga terus akuisisi untuk retail saving terutama. Jadi kita penetrate, kita punya super app namanya Brimo. Brimo itu kita punya 37 juta user out of sekitar 80 aktif 90 juta accounts. Nah, berarti kan masih bisa banyak room untuk dipenetrasi. Yang kedua, kita juga kembangin kita punya ekosistem untuk merchant, nah POS mesin. Jadi kita harapannya kita bisa nge-grab transaksi-transaksi yang ada di merchant-merchant itu sih untuk liability. Jadi kita bisa nekan interest expense-nya, cost of fund bisa lebih hemat. Mungkin mikro sedikit turun, SML naik, jadi ada tekanan di interest income, tapi expense-nya juga turun gitu ya. Hemat. Betul. Baik ya Pak ya, tadi ada strateginya ya teman-teman ya, di tengah Bank Indonesia juga masih suku bunga masih 575 gitu kan ya. Tadi ada strategi-strategi untuk menekan expense gitu ya, interest expense pastinya. Yang pastinya tadi berpengaruh juga buat cost of fund-nya ya Pak ya. Nah kalau misalnya dari BRI sendiri nih Pak, kan kita tahu tadi sebenarnya Pak Siaga tuh sempat mention ya Pegadaian itu jadi holding yang cukup memberikan growth lah buat BRI gitu kan ya. Nah kemarin kan sempat ada Billion Bank ya Mbak, ya Pak ya. Jadi kita tahu lah emas tuh sekarang harganya tuh lagi all time high. Sekarang 3.270-an ya, hampir 3.300. Nah kalau menurut Pak Siaga tuh seberapa sih growth untuk dari Pegadaian untuk ke BRI sendiri, khususnya untuk tadi baru dibentuk Billion Bank dan sebagainya? Ya, sebenarnya dua tadi sebenarnya bukan cuma PNM, bukan cuma Pegadaian sih, tapi PNM juga. PNM Pegadaian itu mereka accounts for 9% dari total portfolio kita. Tapi dari sisi NIM mereka tuh menyumbang 18% lebih. Wow, lumayan ya Pak. Dari sisi profitability mereka memang relatif tinggi sih PNM Pegadaian. PNM karena customer base-nya itu relatif sama kayak BRI untuk mikronya ya. Jadi tahun lalu sama kayak BRI, mikro dan ultra mikro di PNM itu relatif flat untuk growth-nya. Untuk mikro aja ada masalah terkait dengan situasi yang mungkin memang belum kondusif, apalagi ultra mikro. Nah Pegadaian sama-sama ultra mikro, cuman nature dari customer-nya agak beda. Karena dia gade emas kan. Iya betul. Dan emas itu di tahun lalu memang year-on-year naiknya 30%. Dan itu mungkin bisa ngedrive juga pertumbuhan Pegadaian. Sebenarnya Pegadaian kalau misalnya emas relatif stabil, mungkin growth-nya inline dengan industri ya kayak 10-12. Cuman karena memang tahun lalu itu tinggi harga emas naiknya, itu ngebantu Pegadaian. Nah tahun ini mungkin kita masih lihat dulu. Untuk sementara kita mungkin targetin sama kayak industri 10-12% Pegadaian. Cuman ngelihat perkembangan terakhir seperti trade war dan lain sebagainya, itu mungkin harga emas mungkin bisa lebih naiknya agak tinggi ya. Itu bisa nge-support growth-nya Pegadaian juga. Itu sih. Karena kayak misalnya orang gadai emas, dan kalau misalnya harga emas naik, mereka bisa dapat top up surprise, pinjamannya. Itu sih. Menarik ya Pak ya tadi ya, untuk Pegadaian sendiri lumayan ya Pak ya, 18% ya berarti.
terhadap NIM-nya BRI tadi ya. PNM Pegadaian gabung. PNM dan Pegadaian ya. Nah itu untuk tadi ya salah satu growth dari BRI ya teman-teman ya, tadi sinergi dari holding ya, supra holding gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin terkait dengan cost of fund, terkait dengan interest expense gitu ya Pak ya, dan terkait dengan NIM juga. Nah kalau misalnya dari BRI sendiri tadi kan sudah di-mention ya Pak ya terkait dengan loan, itu terakhir di sekitar 7%-an ya Pak ya untuk di per Februari kemarin. Untuk pertumbuhannya kira-kira untuk guidance di tahun ini tuh berapa persen sih Pak untuk loan-nya sendiri, dan ada nggak sih apakah ini karena tadi misalnya moderate lah istilahnya ya, kalau misalnya dibilang pertumbuhannya lebih ke cenderung moderate, apakah mungkin dari BRI ada langkah-langkah untuk melakukan credit scoring misalnya untuk menjaga lah kira-kira aset quality-nya BRI? Ya, untuk loan growth guidance di 2025 itu di kisaran 7-9% memang. Dan sekali lagi saya bilang kalau micro itu accounts for almost 50% of our total loan book, dan itu karena kita masih perbaiki aset quality, mungkin growth-nya mungkin akan belum tinggi. Mikro sendiri konsolidasi ya sama PNM Pegadaian digabung itu mungkin kisaran 3-5% year on year di 2025 ini outlook-nya. Dan memang kami masih sedikit moderate ya, atau masih konservatif dalam artian micro growth, itu mungkin karena masih pengen melihat juga beberapa inisiatif dari pemerintah. Yang inisiatif pemerintah kan sebenarnya bagus ya. Jadi Pak Presiden memang fokus di mass market segmen ya. Jadi seperti makan siang bergizi, kemudian 3 juta rumah, dan inovasi sekolah dan sebagainya. Sebenarnya itu untuk ngedorong, karena Pak Presiden sempat mention target pertumbuhan ekonomi 8% GDP growth by 2029 itu memang fokusnya untuk mendorong grassroots atau mass market. Nah, mungkin masih too early karena di first quarter mungkin ya baru setup segala macam. Nah, kita pengen lihat di second quarter, third quarter kalau programnya sudah jalan, impact ke segmen mass market atau segmen mikro kami bagus, mungkin kami bisa adjust juga guidance-nya. Kalau ngelihat sekarang ditambah dengan situasi terkini ya, itu mungkin 7-9 mungkin kami expect di lower end of the guidance atau 7% atau mungkin sedikit di bawah 7%. Tapi nanti kalau misalnya program-program pemerintah sudah kick in, sudah berjalan dengan baik, harapannya bisa nge-support daya beli masyarakat, bisa naik lagi sih harusnya. Baik, jadi tadi guidance-nya 7-9% ya Pak untuk loan growth di tahun 2025 tadi guidance-nya. Kalau misalnya tadi untuk mengurangi atau untuk menjaga lah quality asetnya itu seperti apa sih Pak dari BRI sendiri? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor. Ya, kami udah mulai untuk implement beberapa inisiatif untuk memperbaiki aset quality dimulai sebenarnya di end of second quarter tahun lalu 2024. Jadi yang satu kami perbaiki underwriting, kemudian perbaiki credit scoring, tighten ya. Jadi yang sebelumnya itu misalnya scoring itu 1-10, kemudian di atas 8 itu ditolak, sekarang maksimal 6. Jadi mungkin dari sisi intake-nya kecil tapi quality-nya harusnya better sih. Baik ya. Ya, sama juga sisi parameternya kami tambahkan untuk sisi makro segala macam. Kemudian kami juga kerjasama dengan telco company ya. Jadi mungkin tahun lalu mungkin masih ingat yang hangat-hangatnya fenomena judol ya, mungkin sekarang masih sih. Betul. Kami kerjasama juga dengan telco itu misalnya untuk meminimalisir itu sebenarnya. Jadi nasabah-nasabah yang baru yang mau apply untuk kredit itu bisa sedikit di tracking gitu ya Pak ya. Dengan itu. Apakah dia pernah akses atau pernah apa dengan situs-situs yang mungkin agak sedikit berisiko. Menarik. Ya. Itu menarik sih Pak yang screening ya. Jadi kita udah tahu duluan nih kira-kira nasabahnya ini bagus nggak nih atau oke nggak tadi credit scoringnya dan tadi trackingnya ya terkait dengan judul dan sebagainya. Sama kami juga nambah tenaga pemasar. Mungkin teman-teman tahu kalau micro BRI tenaga pemasar namanya mantri. Mantri itu mungkin artinya orang yang berpengaruh di daerahnya kalau nggak salah. Atau loan officer, kami tambah tenaga pemasar. Ya harapannya itu jadi micro business BRI itu memang identik, mungkin agak beda dengan segmen-segmen lainnya, consumer, corporate mungkin lebih sophisticated. Tapi kalau micro itu unggulannya adalah dia kenal betul dekat secara personal dengan nasabah atau calon nasabahnya. Jadi menurut saya sih lebih prudent, even lebih prudent dibanding dengan on paper untuk underwriting scoring. Karena benar-benar kenal, mungkin udah baik segala macam. Nah ini dengan nambah ini harapannya bisa lebih banyak waktu untuk mengenal nasabahnya dengan lebih dekat sih.
Sama kami tambahkan juga staff namanya BSA atau Business Support Assistant. Itu tujuannya untuk bantu collection. Itu sih. Jadi harapannya tenaga pemasaran RM tadi di micro bisa lebih fokus untuk underwrite kredit, mungkin lebih kenal secara personal. Itu sih. Baik, itu mungkin ya juga jadi salah satu pertanyaan teman-teman ya terkait dengan asset quality gitu ya Pak Siaga. Karena kan memang sekarang tuh kita tahu lah tadi berbagai macam sentimen domestik kan yang membuat memang asset quality ini jadi salah satu yang dipertimbangkan sekali nih di tengah suku bunga tinggi, terus juga trade war nih kemarin kan baru lagi hangat-hangatnya sekali. Nah, kalau misalnya tadi terkait dengan strategi untuk menjaga asset quality ya teman-teman ya. Dan kemudian pastinya akan memberikan ruang untuk pertumbuhan dari labanya BRI ini ke depannya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Danantara nih Pak. Ini kan jadi salah satu hal yang hangat juga kan diperbincangkan di kalangan masyarakat, tengah investor pun juga seperti itu. Dan seperti yang kita tahu untuk Danantara kemarin kan baru diresmikan tuh di 24 Februari ya. Yang dimana tuh awal-awal memang BUMN, 7 BUMN lah ya yang memang digabungkan ya. Kemudian asetnya tuh mencapai 14.000 triliun gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang sudah ada banyak tuh BUMN yang ikut dalam Danantara ini, nggak hanya 7 BUMN yang sebelumnya di awal pembentukan Danantara. Nah, kalau menurut Pak Siaga sendiri ini kira-kira sentimen positif nggak sih buat BRI? Kira-kira ada sinergi nggak sih Pak yang didapatkan dari BRI sendiri dari pembentukan Danantara ini? Ya, sebenarnya tujuan Danantara menurut saya pribadi sih bagus ya. Dalam artian base case seperti Temasek ya, jadi mungkin lebih fokus mengurusi aset negara di luar APBN itu kan. Jadi akan ada 2 holding, operational sama investment holding. Jadi investment itu untuk mungkin ada juga selain source investment dari dividen juga bisa track foreign investment juga. Yang kalau BUMN sendiri itu di bawah operational holding. Nah itu memang tadi Mbak Rati bilang benar, awal 7 mungkin sekarang jadi sekitar 52 kalau nggak salah. Nah itu kedepannya oke sih dalam artian, tapi sebenarnya dari sisi business operation so far tidak ada perubahan. Jadi itu BRI, Mandiri dan juga SOE BUMN yang lain itu dari sisi bisnis dan operasional nggak ada perubahan apapun, nggak ada impact. Cuman memang dari sisi pengelolaan dividen itu dulunya mungkin di Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, sekarang dikelola di Danantara. Jadi fokusnya itu lebih dioptimalkan lagi macam. Menurut saya sih lebih oke sih. Satu, sinergi pasti ada, dan kemudian lebih fokus untuk handle itu. Jadi memang bentuknya 2 holding tadi, harapannya juga bisa sinergi dari holding operasional sama holding investment itu sih. Jadi mungkin baru project yang mungkin bisa kita support segala macam, itu bisa kita jadikan untuk opportunity juga sebenarnya. Baik, menarik ya Pak. Jadi tadi pasti kedepannya ada sinergi ya, walaupun memang tadi secara bisnis operasional nggak ada sampai saat ini belum ada yang berubah gitu ya Pak ya. Belum ada yang berubah. Dalam adanya Danantara ini ya teman-teman ya. Dan karena kalau kita lihat kan memang BRI itu kan lumayan banyak ya store dividen ya, apalagi di tahun lalu tuh untuk tahun buku 2024 itu dividennya lumayan besar ya teman-teman, 51 triliun gitu kan ya untuk secara keseluruhan untuk tahun buku tahun lalu gitu ya Pak ya. Dan kalau kita lihat untuk keseluruhannya sendiri tuh Danantara dapat ya kira-kira di tahun lalu lah kira-kira untuk BUMN sendiri setor ke negara ya, bukan setor ke Danantara karena di tahun lalu belum ada. Maksudnya ke pemerintah itu sekitar 81 triliunan gitu ya teman-teman ya, untuk total secara in total dividen yang diberikan dari BUMN untuk negara. Nah, kalau misalnya seperti ini nih Pak, kan kita lihat ya lumayan besar lah ya istilahnya BRI memberikan dana dividen gitu ya ke Danantara. Ini kira-kira kalau dari BRI sendiri apa sih Pak yang diberikan gitu? Apakah dari kan kita tahu ya buyback dividen BRI buyback BRI untuk sahamnya kemarin terakhir di RUPS 3 triliun ya Pak ya. Apakah itu dananya dari internal kas kah ataukah dari Danantara kah atau seperti apa nih Pak? Ya, mungkin bisa di-share nih. Ya. Apakah Danantara ntar uangnya buat buyback lagi atau seperti apa? Ya. Mungkin agak sedikit beda konteks ya. Jadi memang kalau untuk dividen payout kami itu di 86
6% tahun lalu atau sekitar 51 triliun. Memang di luar memang inisiatif Danantara ini mungkin berkali-kali kami mention ya, kalau untuk akhir-akhir ini sejak pembentukan holding Ultramicro itu kami untuk dividend payout ratio-nya mungkin agak sedikit tinggi. Jadi di luar level normal kami. Normal kami mungkin di sekitar 50-60%. Tapi sejak 2022 sampai dengan mungkin 4-5 tahun ke depan itu mungkin masih di kisaran elevated atau di 85%-an sih. Satu, CAR kami masih tinggi per Desember itu di 26,63%. Nah, kami mungkin harapannya ke depannya bisa turun ke level 20-21%. Jadi kami tetap bagi dividen yang besar, relatif besar, DPO yang tinggi, dan juga kedepannya kalau micro udah mulai baik, itu bisa didorong juga oleh pertumbuhan kredit kan. Nah, dari sisi buyback saham sendiri memang agak di luar itu karena memang tujuan kami itu untuk meningkatkan engagement karyawan. Jadi dalam bentuk MSOP itu sih. Jadi 3 triliun itu yang diputus di Rupiah kemarin itu memang tujuannya untuk MSOP sih sebenarnya. Oke, jadi di buyback buat treasury ya, buat dialihkan ke MSOP ya Pak ya. Betul. Oke, jadi lebih juga selain untuk menstabilkan juga ya Pak ya. Itu untuk menstabilkan juga nggak Pak untuk buybacknya? Selain tadi emang disimpan untuk treasury buat MSOP, apakah untuk melihat volatilitas di market gitu ya, BRI melihat adanya hal tersebut makanya ada buyback gitu? Sebenarnya kalau menjaga stabilitas mungkin nggak terlalu tapi mungkin nggak terlalu fokus ya, karena average transaksi BRI itu, daily average transaksi BRI itu kan sekitar 1,3 T ya. Nah, itu kan berarti kan doesn't make any sense kita budgetin 3 triliun untuk jaga stabilitas kan, karena kan sangat-sangat nggak besar ya, nggak nutup ya Pak ya. Jadi memang itu buat internal sih ya Pak ya. Internal, betul. Terkait dengan buyback tadi gitu kan. Jadi kayak human capital strategy sih. Jadi memang kita pengen maintain talent yang oke, ya kita berikan stop lah. Berarti angkut-angkut lah bisa dikatakan BRI memang secara tidak langsung pede gitu ya Pak dengan kinerjanya mungkin ke depannya. Jadi memang membiarkan market itu bergerak ya sesuai dengan apa yang terjadi di market gitu ya, harga sahamnya. Ya, paling yang bisa kami lakukan yang bukan bisa ya, maksudnya dalam artian usaha kami menjaga itu diskrepensi dari informasi aja sih. Jadi kami sebisa mungkin kayak misalnya podcast ataupun media-media komunikasi ke investor yang lain itu sering kami lakukan. Jadi intinya satu, manage ekspektasi, memberikan informasi yang benar. Jadi kira-kira kondisinya seperti apa, penyebabnya apa, dan kira next step-nya mau seperti apa. Gitu. Menarik ya teman-teman ya. Jadi tadi untuk buybacknya berapa? 1 tahun ya Pak ya? 18 bulan. Ya, 18 bulan ya teman-teman ya untuk buybacknya tadi sebesar 3 triliun. Mungkin teman-teman juga udah baca ya di keterbukaan informasi karena setahun sekarang. Ya benar, sekarang setahun. 1 tahun ya Pak, 12 bulan ya? 12 bulan. Nah itu mungkin teman-teman juga udah lihat ya untuk keterbukaan informasinya, bisa dilihat juga di website BRI gitu ya buat teman-teman yang mau cari tahu. Kemudian juga di bursa juga ada tuh keterbukaan informasinya ya dari hasil RUPS BRI di bulan Maret kemarin ya Pak ya. Nah itu untuk buyback. Nah tadi kan sebenarnya kita juga lagi ngomongin Danantara nih Pak. Kalau misalnya dari BRI kira-kira seberapa besar sih proyek-proyek Danantara ini nanti ke depannya akan diberikan financing atau loan lah dari BRI itu sendiri? So far sih sebenarnya belum ada diskusi, cuman kami masih mendapat info juga. Jadi minimal target atau business plan dari operational holding sama investment holding yang kami juga ketahui, mungkin juga teman-teman bisa akses di mungkin Pak Pandu Syahrir ya, mungkin kali beliau komunikasi di media-media itu, yang pasti adalah minimal ada beberapa IRR yang dijaga ya. Jadi ada beberapa matrix yang ditarget lah, kayak harus di atas cost of capital segala macam itu sih. Nah untuk apakah BRI akan invest ataupun memberikan funding ke proyek-proyek Danantara sih so far belum ada. Jadi memang belum sampai ke situ gitu ya Pak ya? Belum. Sinerginya ya. Lebih fokus ke untuk strategizing sih ke depannya.
kira-kira untuk managing seperti apa, mungkin bisnis plan-nya seperti apa. Ya mungkin nanti kalau misalnya udah ada Pak Siaga bisa datang lagi nih ke Cuantox ya. Jadi bisa di-spill nih kira-kira apa yang diberikan ya dari BRI untuk proyek-proyek atau pendanaan lah dari proyek-proyeknya Danantara ini ke depannya gitu ya Pak ya. Tapi kan setahu saya so far itu untuk funding project atau investment kan memang dari dividen ya. Gitu sih. Oh jadi saat ini sebenarnya udah berkontribusi ya BRI sendiri. Oke teman-teman ya tadi ya terkait dengan BRI. Kira-kira untuk targetnya tadi kan sebenarnya untuk dividen ya Pak ya, itu kan sekitar 80%-an ya, 80-85 lah ya. Itu kedepannya juga masih di level tersebut ya Pak untuk tahun buku 2025? Mungkin untuk 2 tahun ke depan masih dijaga di level itu ya. Oke. Yang ke minimal 85%. Oke, biasanya kalau kayak gini tuh volumenya pada dikencengin Pak, dividen gitu kan. POT berapa nih? 80-85 ya teman-teman 2 tahun ke depan gitu ya. Jadi bisa dipertimbangkan tuh buat teman-teman ya kalau misalnya mau buy on weakness tuh tadi bisa dipertimbangkan terkait dengan dividen POT yang masih besar. Nah, mungkin sekarang kita akan bahas nih Pak terkait dengan company guidance sih sebenarnya untuk BRI sendiri di tahun 2025 ini. Tadi selain loan growth itu sekitar 7-9%. Tadi juga sebenarnya udah di mention juga udah di spill dividen payout-nya di 80-85% untuk di 2 tahun ke depan. Nah, kalau misalnya untuk yang lain-lain nih Pak terkait dengan NIM atau mungkin ada sensitivity nggak sih Pak kalau misalnya Bank Indonesia nanti misalnya ada kemungkinan naikin suku bunga lagi 25 basis point atau turunin suku bunga 25 basis point kan sekarang di 575 ya. Itu ada nggak sih sensitivity-nya terhadap kinerjanya BRI khususnya ya tadi ya dari guidance-nya mungkin bisa di-share juga nih Pak kalau misalnya memang sudah ada gitu ya terkait dengan sensitivity ini. Kalau untuk company full year 2025 guidelines itu memang guidance itu memang loan growth 7-9%. Kemudian NIM 7,3% sampai dengan 7,7%. Dan mungkin yang investor menunggu di sales quality kita punya cost of credit itu 3-3,2%. NPL kita masih jaga maksimal 3%, sama cost to income ratio kita di 41-43%. Nah, dari sisi sensitivity sendiri memang BRI itu agak beda dengan kalau dibandingkan dengan kalau kita ngomongin big four banks dengan Mandiri, BCA, BNI itu BRI agak beda sendiri karena portfolionya kan mostly micro. Nah kita tuh investor nyebutnya itu adalah BRI itu liability sensitive karena micro tuh berarti kan fixed rate ya kan? Jadi kalau misalnya suku bunga pertanyaan naik kita nggak bisa adjust, jadi kita lebih nggak diuntungkan dibanding bank lain kalau suku bunga naik. Nah tapi kalau suku bunga turun kita yang satu-satunya yang paling diuntungkan dibanding bank lain. Betul. Karena ya kita nggak perlu adjust turun suku bunganya, sedangkan cost of fundnya kan turun. Nah sensitivity-nya sendiri adalah ke NIM kalau misalnya ada kenaikan atau penurunan 25 basis point dari BI rate itu 4-6 basis point ke NIM impact-nya. Plus minus. Kalau naik berarti kita impact minus 4-6 basis point ke NIM, kalau turun berarti positif. Naik 4-6% ya tadi. 4-6 basis point. Ya. Nah, itu ya teman-teman ya tadi untuk sensitivity-nya. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri gitu kan ya. Gimana nanti kalau misalnya Bank Indonesia tiba-tiba naikin atau turunin suku bunga. Tapi kalau misalnya dari BRI sendiri tuh kalau tahun ini kira-kira Bank Indonesia kalau dari tim BRI sendiri kira-kira Bank Indonesia akan turunin sampai ke level berapa sih Pak? Karena kan kalau kita lihat kondisinya sekarang lagi kurang kondusif ya. Apakah ada revisi atau seperti apa dari pihak BRI? Ya, mungkin dari sisi internal kami, internal view, house view kami mungkin BI rate masih akan turun. Total itu turun 50 basis point di 2025. Tahun ini ya? Ya, itu sih. Memang view-nya mungkin masih bisa berubah ya. Kami benar-benar kayak pengen lihat dinamika dari efek makronya Trump ya Pak. Ini sih. Karena daily-nya banyak banget berubahnya. Betul. Jadi ukur impact-nya susah. Lumayan ini apa galau ya kayaknya Trump ya dari kemarin naikin dan juga naikin tarif gitu kan apalagi ke China gitu ya pas salah satu mitra dagang terbesar kita. Indonesia in a sense ya equity kita lagi undervalued. Kemudian rupiah juga. Jadi harusnya kalau foreign fund mau invest kan ada upside yang lumayan kan
dua-duanya dari Betul ya teman-teman ya. Jadi currency sama equity. betul. Jadi kalau kita lihat memang ya outflow di pasar equity juga lumayan 40 triliun nih. Kita ya year to date ya sampai di hari kemarin. Jadi memang cukup volatile lah ya akhir-akhir ini ya Pak ya, terkait dengan kondisi makro domestik gitu, ditambah lagi dari global juga kan ya terkait dengan Trump. Nah mungkin kalau untuk Pak Siaga sendiri bisa kasih closing statement nih buat teman-teman investor ajaib, mungkin teman-teman investor yang juga lagi hold nih saham BBRI, kira-kira prospeknya tuh seperti apa sih Pak di tahun ini dan juga mungkin sampai 5 tahun ke depan nih, kira-kira prospeknya seperti apa? Mungkin Pak Siaga bisa kasih closing statement nih buat teman-teman investor ajaib yang pastinya juga jadi salah satu investor dari saham BBRI. Thank you. BRI pasti terus berusaha untuk ngasih shareholder value yang optimal lah untuk teman-teman atau investor semua ya. Jadi memang misalnya kondisi mikro yang core bisa BRI mungkin belum oke, kami pivot dulu ke segmen yang kami juga masih yakin bisa drive untuk profitability. Yang penting kan konsisten profitability yang kami jaga sih. Jadi jangan takut teman-teman, kami masih berikan shareholder value yang tinggi. Satu, mungkin kami berikan dividen payout ratio yang masih tinggi. Tadi Mbak Fatih bilang, boleh koreksi Mbak ya, minimal 85. Oke, minimal 85. Wah, bukan 80 dong Pak. Tadi kan 80 sampai 85. Tadi sekarang minimal 85. Di sisi kinerja tadi kami tetap agile dan kami terus jaga untuk yang pasti adalah kami menjaga konsistensi di profitability itu sih. Thank you Pak Siaga udah datang nih dan juga sharing nih gimana sih prospek BRI khususnya di tahun ini, di tahun yang banyak cobaan ya bisa dikatakan seperti itu. Tahun lalu banyak cobaan, tahun ini juga ternyata cobaannya masih banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi thank you Pak Siaga sudah memberikan pencerahan ya untuk di hari ini khususnya untuk holder BRI gitu ya. Dan terima kasih juga insight-nya tadi banyak sekali ya yang bisa kita ambil di hari ini. Dan thank you juga buat teman-teman investor ajaib yang udah dengerin dan juga join gitu ya di kita punya Cuan Talks di episode kali ini. Jangan lupa untuk ikuti terus kita punya sosial media buat tahu update lengkapnya di Ajaib Investasi dan juga di Instagram Ajaib Investasi, dan pastinya teman-teman harus subscribe juga nih kalau buat teman-teman yang belum subscribe Ajaib punya YouTube channel. Nah mungkin kita mau say bye dulu nih buat teman-teman investor Ajaib. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa di next podcast.